Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bahirina Mujtaba. Saya dari kelompok 5 yang beranggotakan dengan saya, Bahirina Mujtaba, teman saya Dewi Amalia Putri dan Amalia Yolanda. Di sini saya akan mempresentasikan terkait ayat dan hadis dalam produksi dengan saudara saya yaitu Rika. Sebelumnya Rika udah tahu belum apa aja sih ayat dan hadis dalam produksi? Belum kak, emang apa aja sih kak? Oke, di sini aku akan ngasih tahu apa aja sih ayat dan hadis dalam produksi. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih pengertian produksi. Pengertian produksi adalah menambah kegunaan nilai suatu barang. Kegunaan suatu barang akan bertambah apabila memberikan manfaat baru atau lebih dari bentuk semula. Menurut Sidik, produksi yang Islami 1992 yaitu penyediaan barang dan jasa dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan dan kebijakan serta manfaat maslahah bagi masyarakat. Oleh karena itu, produsen dalam perspektif Islam bukanlah seorang pemburu laba maksimal, melainkan pemburu maslahah. Dan di sini yang kedua ada prinsip produksi. Prinsip produksi itu ada 5. Yang pertama, kegiatan produksi harus dilandasi nilai-nilai Islami, yaitu sesuai dengan maqasid syariah. Tidak memproduksi barang yang bertentangan dengannya, yaitu menjaga iman, keturunan, jiwa, akal, dan harta. Yang kedua, prioritas produksi harus sesuai dengan prioritas kebutuhan, yaitu daruriyah, hajiyah, dan tasiniyah. Yang ketiga, kegiatan produksi harus memperhatikan keadilan, aspek sosial kemasyarakatan, memenuhi kewajiban zakat, sedekah, infak, dan wakaf atau ziskaf. Yang keempat, mengelola sumber daya alam secara optimal, tidak boros, berlebihan, dan merusak lingkungan. Yang kelima, distribusi keuntungan yang adil dan merata antara pemilik, pengelola, manajemen, dengan buruh. Terus juga ada yang namanya faktor produksi loh. Dalam Islam, faktor produksi sebenarnya hanyalah alam dan manusia itu sendiri, seperti tanah, air, udara, dan segala sesuatu yang ada di bumi merupakan bagian dari faktor alam. Sedangkan manusia yang diberikan kemampuan akal menurunkan faktor produksi seperti tenaga kerja dan manajerial sebagai suatu keahlian dalam mengelola faktor-faktor produksi. Oh ya, jangan lupa juga loh ada tujuan produksi dalam Islam. Tujuan produksi dalam Islam itu meningkatkan kemaslahatan yang bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk, diantaranya yang pertama, pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkat moderat. Yang kedua, menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya. Yang ketiga, menyiapkan persediaan barang dan jasa di masa depan. Yang keempat, pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita akan bahas tentang ayat dalam produksi. Di sini yang pertama ada Al-Qur'an surah Al-Anbiya, surat ke-21 ayat 80 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum. Fahal antum syakirun. Artinya, dan kami ajarkan pula kepada Daud cara membuat baju besi untukmu, guna melindungi kamu dalam peperangan. Apakah kamu bersyukur kepada Allah? Dan implementasinya dari Al-Quran surah Al-Anbiya surat ke-21 ayat 80, yaitu Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan Daud cara membuat baju besi atau baju pelindung saat ia menghadapi peperangan. Dan kita sebaiknya mensyukuri apa yang Allah berikan atau petunjuk atau cara membuat sesuatu, contohnya seperti baju besi. Sehingga pada akhirnya produksi dan konsumsi adalah dua hal yang paling determinan untuk keberhasilan bisnis, sangat dependen terhadap kesejahteraan masyarakat yang ada dalam sebuah masyarakat. Jika tidak ada konsumsi, maka secara otomatis tidak mungkin akan ada produksi. Begitu juga jika masyarakat tidak memiliki daya beli, maka bisa dipastikan semua produksi juga akan rontok. Hal tersebut menunjukkan betapa vitalnya hubungan antara kesejahteraan umum yang ada dalam masyarakat dan keberlangsungan aktivitas bisnis. Yang kedua, ada Al-Quran surah Al-Jasiyah surat ke-45 ayat 13 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wassakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkirun. Artinya, dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya sebagai rahmat daripadanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Implementasi dari Al-Quran Surah Al-Jasiyah, surat ke-45 ayat 13, yaitu Allah telah memberitahukan kepada kita semua yang ada di bumi, yang ada di langit, sebagai rahmat dari Allah kepada kita. Kita sebagai makhluk Allah atau manusia yang diberikan akal pikiran sebaiknya mengetahui bahwa segala yang ada di langit dan di bumi adalah tanda-tanda kekuasaan dari Allah SWT. Dengan keyakinan akan peran dan pemilikan absolut dari Allah SWT semesta alam, maka konsep produksi di dalam ekonomi Islam tidak semata-mata bermotif maksimalisasi keuntungan dunia, tetapi lebih penting untuk mencapai maksimalisasi keuntungan akhirat. Ayat 77 surat Al-Qasas mengingatkan manusia untuk mencari kesejahteraan akhirat tanpa melupakan urusan dunia. Tetapi sejatinya mereka sedang berlomba-lomba mencapai kebaikan di akhirat. Subhanallah. Selanjutnya kita bahas tentang hadis dalam produksi. Di sini ada hadis riwayat Al-Bukhari yang bunyinya adalah Bismillahirrohmanirrohim. Anil Miqdami radhiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam maqala ma akala ahadun ta'aman qatu khairan min an yaqula min amali yadihi wa inna nabiyallahi Dauda alaihi salam kana yaqulu min amali yadihi. Dari Miqdam radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda, tidaklah seseorang mengkonsumsi makanan hasil kerja produksinya sendiri, dan sesungguhnya Nabi Daud alaihi wasallam mengkonsumsi dari hasil kerjanya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis kedua yang berbunyi, man kanat lahu ardun falyazraha aw liyamnaha akhahu fa in aba falyumsik ardahu. Ibnu Majah mengatakan, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempunyai tanah, maka tanamilah. Jika tidak mampu, maka supaya ditanami oleh saudaranya. Gitu Kak. Lalu apa aja sih Kak nilai-nilai produksi dalam Islam? Oke, aku akan jelasin nih apa aja sih nilai-nilai produksi dalam Islam. Yang pertama, berwawasan jangka panjang, yaitu berorientasi pada tujuan akhirat. Yang kedua, menepati janji dan kontrak, baik dalam lingkup internal atau eksternal. Yang ketiga, memenuhi takaran ketepatan, kelugasan, dan kebenaran. Yang keempat, berpegang teguh kepada kedisiplinan dan dinamis. Yang kelima, memuliakan prestasi atau produktivitas. Yang keenam, mendorong ukhuwah antar sesama pelaku ekonomi. Yang ketujuh, menghormati hak milik individu. Yang kedelapan, mengikuti syarat sah dan rukun akad atau transaksi. Yang kesembilan, adil dalam bertransaksi. Yang ke-10, memiliki wawasan sosial. Nah, jadi itu pembahasan tentang ayat dan hadis dalam berproduksi. Gimana sekarang Rika? Apa sudah mengerti? Sudah mengerti Kak. Oke, sampai di sini dulu pembahasan saya hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan mohon maaf apabila ada perkataan atau pembahasan yang kurang jelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.